Salam online Sikikan, selamat datang kembali di channel ini Amalm. Kali ini kita akan masuk tahap akhir pada chapter X05. Apakah ada hal menarik di episode ini? Yah gak tahu guys. Jadi tanpa basa-basi lagi ayo kita masuk ke story. Dimulai dari Rowland nyeret makhluk berkaki 4 pakai tali. Sambil dia menjerit kesakitan, lalu Rowland nanya kenapa dia kabur. Lamia kesel tapi kelihatan bersalah. Sebelum kejadian dengan Lamia, Rowland terbangun dalam kegelapan pekat setelah berjuang keluar dari terowongan air. Bukan gurun yang ia temui, melainkan kegelapan lembut dan dingin tetapi tidak kejam. Ia tak bisa bergerak atau bersuara, bahkan tak merasakan mulutnya sendiri, terperangkap dalam ruang gelap yang tak dikenal. Hingga sebuah suara misterius muncul dan mulai mengembalikan ingatannya yang hilang. Kejadian saat Rowland menegur Alpa, "Inikah caramu berterima kasih?" Dan Alpa membalas acuh dan bilang ambil sesukamu. Setelah percakapan itu, Rowland menyadari ingatannya terputus. Ia mencoba meraba tubuhnya sendiri namun tidak bisa merasakan apapun. Kebingungan dan frustasinya memuncak ketika tiba-tiba merasakan nyeri tajam yang menyambar di mindnya. Rowland tersadar dalam kondisi kritis, tulang belakang patah, modul visual rusak total, lengan kiri hilang. Dengan susah payah, ia mencoba menyeret tubuhnya yang hancur keluar dari reruntuhan, sambil berhalusinasi dan mendengar suara-suara misterius. Meski nyaris tak berdaya, Rowland memaksakan diri untuk terus berjalan, bertekad memperbaiki tubuhnya sebelum bertemu Luna lagi. Ini bukan tempat untuk adegan terakhirnya, bergumam sambil menatap kegelapan yang tak berujung di depannya. Rowland berdebat dengan dirinya sendiri tentang pilihan hidup. Meski tubuhnya hancur dan nyaris tak berdaya, ia bersikeras bahwa segalanya berjalan sesuai rencana, tidak ada yang harus disesali, meski bayangannya mengejek ketidakmampuan saat ini. Saat inderanya mati satu persatu, Rowland merenung nasib konstruk setelah mati. Mungkin neraka dunia maya menunggunya. Pikiran melayang hingga tiba-tiba sesuatu menarik perhatian. Ia yang sekarat melihat titik cahaya samar mendekat. Dalam kebingungan, ia disindir dirinya sendiri. Lucu sekali, Gabriel pasti ingin melihatnya seperti ini. Saat cahaya menyelimutinya, ia menerima nasib dengan tenang bahkan jika itu neraka. Tiba-tiba suara-suara kehidupan, angin kerikil api seperti membangunkannya. Ia membuka mata, terkejut menemukan dirinya masih hidup. Setelah bertarung dengan maut, Rowland terbangun di dalam tenda usang dengan tubuh yang telah mengalami perubahan misterius. Mendapati senjatanya masih lengkap, dan di hadapannya duduk sosok yang kita sudah kenal, The Merciful One, atau Ismael. Sosok legendaris yang dikenal memberikan kesempatan kedua tanpa memandang kawan atau lawan. Memulai percakapan mereka dengan saling menguji, Rowland bersyukur telah diselamatkan. Namun ia tetap waspada, mengapa Ismael menyelamatkannya? Dan Ismael menjawab dengan filosofi unik yang saya juga gak ngerti, sambil terus menyeruput teh herbal beraroma aneh. Semua orang punya urusan yang belum selesai, katanya dengan santai, lalu tiba-tiba menyebut nama Luna. Mendengar nama Luna, Rowland langsung tegang, jarinya refleks mencengkeram senjatanya, menduga Ismael mengintip kehidupannya. Namun Ismael hanya tersenyum, "Kau aktor yang buruk untuk seorang yang mengaku bintang zaman keemasan," ucapnya. Perlahan tapi pasti, Rowland mulai membuka diri. Ia bercerita tentang Luna yang hilang, tentang Alpa, dan perpecahan di antara Ascendant. Ismael mendengarkan dengan sabar, sesekali menyela dengan pertanyaan filosofis yang menusuk langsung ke inti keraguan Rowland. Di tengah percakapan, Rowland menyadari sesuatu yang penting. Inilah mungkin satu-satunya kesempatan. Meski tetap tidak sepenuhnya percaya, ia mulai mempertimbangkan untuk meminta bantuan pada sosok misterius ini. Jika hidupku berakhir di sini, dunia akan menjadi kurang menarik. Rowland dan Ismael menyelesaikan percakapan. Ismael mengaku tidak bisa menahan diri karena tehnya terlalu enak. Lalu mengatakan Rowland sebenarnya tahu apa yang harus dilakukan, meski dia sendiri tidak bisa membantunya. Dan tiba-tiba percakapan beralih ke seseorang yang diminta mengumpulkan kayu bakar. Dan Lamia muncul dengan kayu bakar, langsung kaget melihat Rowland. Dia mencoba kabur, tetapi Ismael memerintahkannya untuk duduk. Lalu menjelaskan bahwa dia hanya kebetulan menginap di tempat yang sama dengan Lamia.
dan akan segera pergi saat matahari terbit. Sebelum Ismail pergi, Rowland menanyakan mengapa dia disebut The Merciful One. Namun ia hanya menjawab bahwa itu pemberian orang lain, dan dia sendiri tidak pernah memikirkannya. Matahari terbit menyinari reruntuhan, sementara Ismail telah pergi tanpa meninggalkan jejak. Rowland dan Lamia saling menatap dalam diam, suasana penuh ketegangan. Rowland ingat Lamia sudah lama tidak aktif dalam operasi Ascendant dan mulai curiga. Meski Lamia tahu Rowland akan menanyakannya, dia tidak bisa menjelaskan alasan sebenarnya. Lamia gelisah, takut menghadapi Rowland yang kini berbeda tapi tetap berbahaya. Saat Rowland memanggilnya tiba-tiba, Lamia kaget. Rowland akhirnya bertanya, mengapa ia lari darinya. Kita ke cerita di mana Lamia bisa bertemu Ismail. Saat Lee menyerahkan kunci Huaxu kepada Lucia, dan mengarahkan senjata ke Lamia, kejadian yang terjadi pada chapter 13. Sebelum Lamia menghilang, ia berpikir bahwa jika jalannya hancur, dia harus menunggu di ujung dan hanya punya satu kesempatan. Saat merebut kunci Huaxu dari Grey Raven yang kelelahan, ledakan dan runtuhnya fasilitas tersebut membawa perubahan tak terduga pada rencana Lamia. Ia berhasil mendapatkan benda yang dia inginkan. Tetapi jika dia tidak lari, ia akan dikubur hidup-hidup bersama seluruh fasilitas. Lamia berusaha kabur dengan melompati reruntuhan seperti belalang, tetapi sebuah batang baja yang lepas menghantamnya di udara. Tanpa bisa menghindar, dia terlempar dan terjatuh keras di antara puing-puing di sisi lain. Setelah terhempas ke sisi reruntuhan, Lamia menyadari dirinya berada di atas kawah tempat Rowland sedang berada. Di bawah Rowland dalam kondisi terluka, memperhatikan red tide yang mengalir dari pipa pecah, sambil mencoba memperbaiki lengan patahnya tanpa hasil. Di dekatnya makhluk hetero tak bernyawa tergeletak. Lamia yang merasa sebagai satu-satunya yang tersisa dari kelompok Ascendant pimpinan Luna, menyaksikan kehancuran kelompoknya. Meski awalnya putus asa, semuanya sudah berakhir. Tekadnya untuk bertahan hidup menguat. Dengan mengumpulkan sisa kekuatan, dia bangkit sambil berpegangan pada reruntuhan, langkah demi langkah menjauhi Rowland dan ancaman kawah, menuju cahaya matahari di kejauhan. Mengalami konflik batin yang intens saat berinteraksi dengan Rowland, ia sempat ketakutan membayangkan reaksi Rowland. Jika mengetahui bahwa dirinya menyaksikan kematian Luna tanpa berusaha menolong, Lamia yakin Rowland akan membunuhnya jika tahu kebenarannya. Setelah menyelesaikan transaksi dan meninggalkan lokasi sebelumnya, Lamia menyadari bahwa dia sedang diburu oleh entitas misterius selama perjalanan di gurun. Meski telah berkali-kali mengubah rute, ia tetap merasakan pengawasan yang mengancam. Akhirnya ia memutuskan untuk berhenti bersembunyi dan mencoba kabur. Tetapi tiba-tiba dua peluru nyaris menembaknya. Saat menoleh ia melihat sosok hitam bersayap raksasa mendekat dengan cepat dari langit. Pengejar misterius itu menuntut benda yang diambil Lamia. Namun tidak mempercayai penjelasannya bahwa benda itu sudah diserahkan. Tanpa memberi kesempatan klarifikasi lebih lanjut, sang pengejar melepaskan sejumlah rudal dari sayapnya, menyerang Lamia secara membabi buta. Yah, kita sudah tahu kalau pengejarnya itu Voodoo ya guys. Lamia telah dikejar dan tidak menemukan tempat untuk beristirahat sampai dia menemukan perkemahan Ismail. Melihat Ismail, Voodoo pun berbalik arah, mungkin karena ada semacam kesepakatan antara mereka. Lamia kemudian melihat Rowland keluar dari tenda, memperhatikan bahwa penampilannya sangat berbeda. Rowland menjelaskan bahwa dia diselamatkan oleh seseorang yang memanfaatkan sifatnya yang tak terduga, mengambil risiko besar dalam membuat kesempatan kedua yang dia dapatkan, dan mereka harus menemukan Luna. Lamia bertanya kemana mereka akan pergi, namun Rowland tidak punya petunjuk. Karena itu Lamia sempat berpikir untuk berpisah agar peluang bertahan hidup masing-masing lebih besar. Namun Rowland menolak ide itu karena keduanya sama-sama lelah dan terancam jika terpisah. Akhirnya mereka sepakat untuk bergerak bersama sementara waktu. Lamia lebih memilih membiarkan Rowland dan orang lain menentukan arah perjalanan agar dia bisa fokus bertahan hidup, sambil mencari chip yang dapat digunakan untuk transaksi berikutnya dengan Murray. Rowland setuju untuk tetap bersama Lamia meski dia ragu. Ia menganggap Lamia sebagai aset yang bisa dikorbankan jika perlu.
lalu bertanya tentang The Merciful One, yang kekuatannya mirip tapi berbeda dari Nona Luna. Lamia pernah berusaha mencari perlindungan padanya, tapi ditolak. Rowland sudah menyelidiki Ismael sejak kejadian dengan Shome, tapi informasi tentangnya sangat sedikit. Sosok itu misterius, selalu sendiri, dan belum jelas apakah dia ancaman atau sekutu. Ismael pernah menyelamatkan Rowland tanpa meminta imbalan, membuat Rowland bingung soal tujuannya. Namun Rowland memutuskan untuk fokus mencari Luna dulu, akan melanjutkan perjalanan saat fajar setelah beristirahat. Lamia merasa tidak aman dan hanya bisa terus berjalan karena tidak ada tempat yang benar-benar aman. Rowland kemudian meminta Lamia untuk menyiapkan penjaga. Meski Lamia ingin mengeluh, Rowland sudah berbaring dan masuk mode hibernasi. Di suatu tempat, ada suara yang mengingatkan untuk tetap pada rencana mereka. Ya udah tahulah ya guys siapa mereka. Bertahun-tahun lalu, Rowland menyaksikan adegan film tentang ayah yang mengajari anaknya menembak. Semua tampak seperti pelajaran tentang kekuatan, tentang bagaimana peluru dapat merenggut nyawa. Tapi bagi Rowland, itu hanya naskah yang harus diikuti demi bertahan hidup. Ia tumbuh dalam kebohongan dan aturan yang dibuat-buat, hingga menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang membunuh, melainkan bertahan di dunia yang tak peduli pada nilai hidup. Ia mengingat bagaimana para konstruk terinfeksi terus berjuang, dan sosok putih, Luna, yang menariknya dari keputusasaan. Namun kini, Luna telah hilang. Jika ia tak menemukannya lagi, untuk apa ia berjuang? Di tengah kegelisahannya, tawa gelap terdengar, seolah mengingatkannya akan kehampaan lama di taman nyata. Dalam lamunannya, Rowland berhadapan dengan sosok dirinya sendiri, versi muda yang ceria namun menyindir. Sosok itu menyebut dirinya sebagai Hermano, dan mengingatkan bahwa meski Rowland tampak bingung dan kehilangan arah, ia sendiri yang memilih jalan ini. Bukan orang luar, melainkan bagian dari dirinya yang paling jujur. Hermano mengatakan bahwa ia ada untuk mengungkapkan kebenaran yang Rowland enggan hadapi. Ia tidak bisa memberi jawaban, hanya menemani hingga akhir. Rowland pun pasrah, mempersilakan Hermano untuk membimbing. Meski tetap enggan menghadapi kenyataan, saat kesadarannya kembali, suara kerikil membuyarkan pikirannya, dan Lamia masih terlelap, belum bangkit dari hibernasinya. Masih berbicara dengan bayangan dirinya, mempertanyakan ketakutan yang kini ia rasakan. Meski dulu berani, kini Rowland tampak ragu dengan tubuh barunya. Ia merasa hidupnya adalah kesempatan kedua, dan harus dijalani dengan hati-hati, tapi Hermano menegaskan, hidup ini miliknya sendiri. Dengan segala pilihan dan akibatnya, Rowland menyadari kebenarannya, lalu tertawa kecil untuk mencoba rileks. Ia menatap sekitar, sebuah gubuk rusak yang kini menjadi tempat perlindungan. Lamia masih terlelap di sudut ruangan. Rowland merasa sedikit tenang dan meminta Hermano untuk tinggal lebih lama. Namun ia menolak, tapi meyakinkan bahwa ia akan muncul bila dibutuhkan. Sebelum bergerak saat matahari terbit, Rowland melirik Lamia, bergumam bahwa tubuh Lamia tampak cocok untuk dikendarai. Malam sunyi menyelimuti reruntuhan, di bawah cahaya bintang yang rendah, Rowland dan Lamia beristirahat, satu tertidur, satu baru memejamkan mata. Untuk malam ini, dunia di luar tidak berarti, namun di kejauhan, bayangan-bayangan gelap mulai bermunculan di cakrawala. Mereka datang tanpa suara, tanpa asal, tanpa tujuan yang jelas, hanya satu suara yang terdengar, biarkan itu dimulai. Dalam diam, sesuatu tengah menunggu untuk bangkit di bawah langit malam. Saat fajar menyingsing, Rowland dan Lamia berlindung di balik tembok rusak untuk menghindari deteksi. Seperti dugaan Rowland, beberapa corrupted muncul, terlihat seperti yang biasa berkeliaran, tapi kemunculan mereka terasa janggal. Sejak berangkat pagi itu, corrupted terus bermunculan di jalur mereka. Seolah tahu keberadaan mereka, Rowland mencoba mengendalikan salah satu dari mereka, tapi gagal, membuatnya curiga. Ia mulai menyadari ada sesuatu di balik semua ini. Mungkin sebuah pengalihan atau ujian, namun ia menyembunyikan kegagalannya dari Lamia dan menyuruhnya bersiap bertarung.
Dengan tekad, Rowland memutuskan untuk menghadapi semuanya secara langsung. Bersama Lamia yang masih kebingungan, mereka keluar dari persembunyian dan menghadapi para Corrupted. Mereka dengan mudah mengalahkan para Corrupted yang menyerang, namun kemenangan itu terasa hampa. Serangan-serangan itu terlalu sering dan terlalu mudah, membuat Rowland makin curiga. Ia mulai mempertanyakan tujuan sebenarnya dari serangan sepele ini. Dalam benaknya, Hermano muncul lagi, menyarankan bahwa jika musuh mampu mengendalikan Corrupted, maka mereka pasti tahu bahwa serangan seperti ini takkan berhasil. Justru karena itu, tindakan ini pasti disengaja. Rowland menyadari ada motif tersembunyi di balik semua ini, dan ia semakin tertarik untuk mengungkapnya. Saat tenggelam dalam pikirannya, lebih banyak Corrupted muncul, membuat Lamia panik, dan Rowland sadar mereka datang dari arah yang sama seperti sebelumnya, membuktikan bahwa ini bukan kebetulan. Ia memerintahkan Lamia untuk menghentikan mereka, namun perintah itu gagal. Corrupted terus maju tanpa terpengaruh. Hal ini mengonfirmasi kecurigaan Rowland. Kekuatan Lamia tidak mampu menyaingi kontrol musuh atas Corrupted, yang artinya lawan mereka memiliki kendali yang lebih kuat, atau setidaknya setara, dengan Ascendan. Menyadari Corrupted itu bukan serangan biasa, tapi pesan tersembunyi dari pihak lain, ia menepis dugaan soal pabrik otomatis, karena bahkan Ascendan tak bisa mengendalikan mereka. Dorongan dari Hermano cukup untuk membuatnya mantap melangkah. Memutuskan untuk masuk ke perangkap dan mengejar pihak di balik serangan, ia sadar mencari jawaban dari orang luar takkan berhasil, dan Gabriel pun mungkin sudah mati, tapi para Corrupted yang terus muncul adalah petunjuk. Ia yakin ini kesempatan langka, dan tak akan menyia-nyiakannya. Bersama Lamia, mereka mulai melacak asal-usul Corrupted. Berjalan menuju asal-usul Corrupted di tengah reruntuhan dan gurun, Corrupted muncul secara sporadis dan semakin sering seiring dengan perkembangannya, membuat Rowland bersemangat karena membuktikan teorinya. Namun setelah beberapa saat berjalan, Corrupted tiba-tiba berhenti muncul, bertanya-tanya apa maksudnya, dan tiba-tiba, deru mesin di langit terdengar. Rowland mengharapkan sesuatu terjadi. Mengikuti suara mesin hingga tiba di tujuan, menemukan sebuah pesawat angkut Babilonia yang terparkir di antara reruntuhan bangunan. Mereka melihat 3 sosok yang sedang bekerja di kejauhan, yang diidentifikasi sebagai anggota Satgas yang menjalankan misi. Kejadian saat Kerberos sedang memasang simpul untuk meningkatkan koneksi jarak jauh. Rowland dan Lamia mengamati dari jauh, bertanya-tanya apa yang sedang mereka lakukan. Apakah mereka terkait dengan sesuatu yang ingin dia ketahui? Rowland meminta Lamia untuk menguping tim tersebut dan mencari tahu apa yang mereka lakukan, karena Lamia lebih pandai melakukan stealth. Vera dan tim membahas tentang Murray yang kemungkinan dipindahkan ke Hellhound, menyebutkan tentang Komandan Grey Raven yang terlibat dalam misi ini. Lamia yang menguping percakapan mereka berhasil mengumpulkan informasi tentang Komandan Grey Raven dan perkiraan arah dan jarak tujuan Kerberos, lalu meninggalkan mereka setelah merasa tidak ada informasi lain yang berguna untuk dikumpulkan. Lamia memberitahu Rowland tentang informasi yang dia dapatkan dari menguping, termasuk tentang Komandan Grey Raven. Rowland berpikir bahwa misi ini pasti berhubungan dengan Luna. Ada seseorang di balik semua ini yang patut diselidiki. Merasa bahwa kesempatan ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, tapi dia tidak takut dengan jebakan dan siap menghadapinya. Namun Rowland menyadari bahwa perbedaan kecepatan antara dirinya dan Lamia bisa menjadi masalah, karena Lamia dapat bergerak lebih cepat, tapi Rowland tidak cukup mempercayainya. Merasa lelah dan tidak kuat menarik kereta yang membawa Rowland, tetapi Rowland ingin terus melaju dengan kecepatan tinggi untuk tiba lebih awal dari Babilonia. Lamia kesulitan mengendalikan kereta dan akhirnya kereta itu memantul. Pertengkaran singkat pun terjadi. Cinderellik meminta laporan rutin dari seseorang yang sedang melakukan pengawasan jelajah di ketinggian 6.500 meter. Orang tersebut gagal mencapai target tetapi berhasil terbang lebih lama. Cinderellik meminta fokus pada rencana dan tidak melacak target yang tidak relevan. Tetapi orang tersebut ingin membiarkan Loki bersenang-senang karena dia adalah target bernilai tinggi. Cinderellik setuju untuk membiarkannya, tetapi mengingatkan untuk tetap fokus.
Rowland dan Lamia tiba di sebuah kota tua yang dikelilingi hutan gelap. Mereka disambut tulisan misterius dan suasana yang sangat sunyi. Udara pagi membasahi tubuh buatan mereka, dan Rowland merasakan kekuatan lama dari agen masih mengalir dalam dirinya. Sebuah pertanda bahwa Luna pernah ke tempat ini. Lamia bingung, namun Rowland menjawab dengan samar. Ia merasa kota ini bisa memberi jawaban, atau mungkin jebakan, tanpa memberitahu Lamia sepenuhnya. Menyadari bahwa sunyinya kota ini mencurigakan. Seharusnya ada mesin sisa zaman dulu, tapi semuanya terlalu sepi. Kecurigaannya terbukti saat Corrupted mulai muncul dari reruntuhan. Rowland bersiap tempur dan menyuruh Lamia pergi lebih dulu menjelajah kota. Sementara Lamia bergerak lincah menjauhi mereka, Rowland menghadapi para Corrupted sendirian, mengejek mereka sebagai cangkang kosong tanpa jiwa, lalu mengangkat senjatanya dan memulai pertempuran. Setelah dengan mudah menghabisi para Corrupted, ia mulai terbiasa dengan tubuh barunya. Jalan menuju kota pun terbuka, tapi ia terdiam sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk lanjut, mengatur strategi. Ia akan menyusuri jalur bawah kota, sementara Lamia mengamankan rute atas. Tanpa banyak tanya, Lamia setuju dan mereka pun berpencar. Ternyata yang membersihkan Corrupted di sini adalah Rowland, dan juga yang men-setting telepon juga dia, dan bahkan gentong ledakan juga itu dia yang meninggalkan, karena memang Corrupted di sini terlalu banyak. Yah mungkin niat baik kali walau gua sendiri gak yakin. Tapi saat sudah selesai, dia melihat mobil ambulan jalan sendiri. Menyadari ada kehadiran musuh lain saat mendengar suara sendi mekanis, ia mempertimbangkan untuk pergi, tapi memutuskan tetap tinggal karena merasa para Satgas pantas mendapat perhatian khusus. Ia menemukan dinamit yang ditinggalkan penghuni lama dan mulai menyiapkannya. Namun terpaksa bersembunyi saat mendengar langkah seseorang mendekat. Yah ternyata emang dia guys. Rowland emang Joker di story PGR ini. Kerberos muncul di hadapan Rowland. Ia mengingat masa lalu dan mengira hanya perlu menghindari Strike Hawk. Meski sempat menggoda soal kecocokan mereka dengan virus Punishing, Rowland meyakinkan kehadiran mereka belum dibutuhkan saat ini. Setelah memastikan siapa tamunya, ia memilih untuk pergi dan melanjutkan rencana. Ditanya Hermano mengapa begitu mempercayai Lamia, namun ia menjawab bahwa membiarkannya bebas lebih baik daripada memaksanya. Hermano tersenyum seolah memahami. Setelah itu Rowland mengalah dalam percakapan itu dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Di atas atap, Lamia mendengar suara tembakan dan mulai meragukan dirinya sendiri. Keinginan untuk melarikan diri muncul lagi, mungkin karena ketakutannya pada Rowland. Namun firasatnya mengatakan bahwa jika ia pergi sekarang, mereka takkan pernah bertemu lagi. Ia bingung, bukankah itu yang ia inginkan? Tapi ada rasa enggan yang samar. Lamia teringat tujuannya, jika bisa membimbing Rowland ke tempat itu, dia mungkin bisa menyelesaikan pencariannya, entah untuk Luna atau dirinya sendiri. Setelah ragu sejenak, Lamia memutuskan untuk tetap tinggal. Ia sadar ini bisa jadi satu-satunya kesempatan mendapat sekutu yang kuat. Dengan tekad baru, ia melompat turun ke kota meninggalkan keraguannya. Saat menyusuri kota yang sepi, Rowland merasa tidak nyaman. Suasana terlalu rapi, seolah-olah semuanya sengaja disusun untuk sebuah adegan. Ia mulai meragukan kenyataan, apalagi tanpa Luna yang dulu membuatnya percaya. Dalam percakapan batinnya, Rowland dihadapkan pada sisi dirinya sendiri yang mempertanyakan ketergantungannya pada orang lain untuk menemukan tujuan. Dirinya ditegur karena selalu mencari pegangan, alih-alih memutuskan sendiri arah hidupnya. Namun Rowland mengabaikannya dan melanjutkan perjalanan, meski sempat frustasi dengan absurditas pertarungan yang terus berulang dan tak berarti. Ia menghancurkan sisa-sisa Corrupted sambil merenungi siklus takdir yang seolah-olah sudah ditentukan. Musuh hanya mengikuti naskah, mati di waktu yang sudah dijadwalkan. Semua ini terasa seperti sandiwara. Akhirnya ia tiba di sebuah bangunan dan melihat tulisan merah di dinding bertuliskan, "Datanglah ke sini." Ia menyadari ini pasti jebakan, tapi tak punya pilihan lain. Dengan tekad bulat, ia melangkah maju bertaruh pada kesempatan 1:1.000.000. Cinderellik menegur Voodoo karena melewatkan dua komunikasi penting.
Voodoo awalnya mencoba meyakinkan bahwa semuanya normal, namun tiba-tiba kepribadian Loki mengambil alih dengan sikap histeris yang tidak stabil, menunjukkan kegembiraan berlebihan atas fluktuasi mind seseorang. Cinderella menyadari bahwa Loki telah mengganggu kestabilan Voodoo, memperingatkan untuk tetap fokus pada misi. Setelah memutus komunikasi, Cinderella menghela napas, berharap secara samar agar Voodoo dan Loki bisa terus bersama seperti itu, meski situasinya jelas tidak ideal. Rowland melangkah menyusuri kota, mengikuti jejak pesan aneh namun jelas dari musuh, yang tampaknya tahu dia tak bisa dihentikan dengan cara biasa. Corrupted tak lagi terlihat, hanya grafiti dan petunjuk arah yang membimbingnya melewati jalan basah usai hujan. Suara langkah tumit logamnya menggema di antara reruntuhan, hingga pandangannya tertuju pada sosok putih yang berdiri di depan sebuah rumah besar yang masih utuh, rumah masa kecil Luna, dan ia sadar bahwa musuh tahu persis tempat ini. Dengan waspada ia mendekati, siap menghadapi apapun yang menantinya di dalam. Mendekati sosok putih yang ternyata adalah Corrupted pasif, hanya berdiri tanpa reaksi, dengan satu sentuhan ia mematikannya, lalu menyelidiki alasan ia dibawa ke tempat ini. Namun ketenangan seketika pecah saat suara gaduh terdengar dari samping. Lamia muncul, dikejar oleh segerombolan Corrupted. Tubuhnya yang tak ideal untuk pertempuran jarak dekat membuatnya kewalahan. Rowland menghela napas lalu segera berlari membantunya, menunda pertanyaannya untuk nanti. Setelah selamat, Lamia mengeluh pada Rowland karena merasa Corrupted datang akibat dirinya. Rowland bingung, namun Lamia mengalihkan pembicaraan. Dia mengaku melihat salah satu anggota Satgas yang sebelumnya mereka temui, kini menuju ke tempat ini. Sebelumnya, Lamia masuk ke kota melalui jalur atas, mengamati pergerakan Satgas. Ia melihat Kerberos mempersiapkan kendaraan, lalu Vera dan Noctis melaju pergi sementara 21 berjalan ke arah Rowland. Saat hendak memperingatkan Rowland, Lamia disergap jitter bomb yang meledak di bawahnya, membuatnya jatuh ke tengah kerumunan Corrupted Construct. Lamia mencoba mengendalikan mereka, tapi gagal. Mereka justru langsung berbalik dan menyerangnya. Setelah mendengar laporan Lamia, Rowland merasa situasinya semakin menarik. Ia yakin semua pihak memiliki alasan untuk datang ke tempat ini, dan kini saatnya bersiap. Ia menyuruh Lamia mencari posisi aman untuk menonton, sementara ia sendiri ingin memahami suasana sebelum konfrontasi besar dimulai. Merasa bahwa semua ini bukan kebetulan, dan hanya dengan menghadapi semuanya, ia bisa memastikan apakah yang dicarinya benar-benar nyata. Lamia naik ke atap terdekat, sementara Rowland membuka gerbang berkarat yang mengeluarkan suara mencicit menyiksa. Setelah perlawanan singkat, gerbang itu akhirnya terbuka, seolah-olah menyambut kedatangan mereka. Rowland memasuki halaman yang terasa seperti kapsul waktu. Jejak kehidupan lama masih tertata rapi meski tempat itu sudah lama ditinggalkan. Ia menemukan lempengan tanah liat bertuliskan bahwa tempat itu adalah rumah Luna dan Lucia, dibangun oleh orang tua mereka. Kenangan membanjiri pikirannya, namun ia segera kembali fokus. Mengapa tempat ini menarik perhatian pasukan Babilonia, dan mengapa ia dipanggil ke sini? Rowland pun mulai menyisir reruntuhan dengan saksama, mencari jawabannya. Lamia melihat sosok aneh berkeliaran di jalan, melakukan gerakan aneh sebelum menghilang di tikungan. Tak lama suara mesin terdengar dan sosok hitam familiar terbang ke langit. Hantu yang menghantuinya sejak ia keluar dari gua bawah tanah. Sosok itu menuntut sesuatu, namun kunci Huaxu sudah tidak ada di tangannya. Kini ia tak punya apa-apa lagi. Meski begitu, ia sadar, dia tidak boleh mati. Lamia harus bertahan hidup. Setelah memeriksa hampir seluruh rumah tanpa hasil, Rowland masuk ke kamar mandi yang hancur dan menemukan cermin besar yang masih utuh. Hanya retak sedikit, ia merenung. Semua ini seperti sisa masa lalu Luna yang tak bisa ia capai. Perjalanan panjang, penuh pilihan sulit, dan nyaris merenggut nyawanya. Namun ia masih belum menemukan jawaban, mengapa tempat ini jadi incaran 3 kelompok? Atau semua ini hanya akibat misi konyol Babilonia? Saat menatap bayangannya di cermin, Rowland merasa asing dengan tubuhnya sendiri.
hingga suara Hermano terdengar. Berdiri di depan cermin, melihat dirinya sendiri di masa lalu. Hermano, apakah ada yang pernah memberitahumu bahwa kau terlihat sangat menyebalkan? Yah, tidak ada. Keluar di saat yang canggung seperti ini, apa yang kau inginkan? Kau terlalu menyakitkan untuk dilihat. Aku harus memberimu pelajaran. Rowland, gunakan otakmu dan pikirkan siapa sebenarnya kau? Seorang aktor? Seorang ksatria? Seekor anjing liar? Seorang asendan? Pelayan setia Luna? Berhentilah berbohong pada dirimu sendiri. Kau adalah dirimu sendiri, dan kau bukan orang lain. Kau bukan sebuah barang, kau hanyalah dirimu sendiri, satu-satunya di dunia ini. Teruslah maju, dan suatu hari kau akan bisa menjawabku siapa dirimu, cita-citamu, pengakuanmu, kekerasanmu, kelicikanmu. Mungkin kau membutuhkan seseorang untuk diandalkan, beberapa kepercayaan untuk diikuti, atau sebuah misi untuk memberimu alasan untuk terus hidup. Dan apa hubungannya itu dengan situasiku saat ini? Aku hanya mengingatkanmu bahwa dalam pertunjukan ini, kau dapat melakukan lebih dari yang kau pikirkan. Kau mungkin sedikit tersesat setelah kehilangan arah, tetapi kau unik. Tidak ada orang lain seperti kau di dunia ini. Pergilah, My Puppy. Gunakan mereka. Dapatkan apa yang kau inginkan, dan hancurkan mereka. Apakah kau benar-benar berpikir bisa mendapatkan apa yang kau inginkan? Dengan memberikan kepercayaan kepada orang lain? Dunia yang kejam ini tidak berjalan seperti itu. Dunia tidak akan hilang meski simbolnya hilang. Dunia akan tetap ada. Begitu pula hal-hal yang diwakili oleh simbol itu. Apakah kau mengerti atau tidak? Ingatlah apa yang aku katakan. Dunia tetap ada. Begitu juga hal-hal yang diwakili oleh simbol itu. Rowland berdiri di depan cermin dan mengepalkan tinjunya. Lalu dikejutkan oleh Lamia yang melapor bahwa gadis Satgas hampir tiba di gerbang. Menyadari waktunya terbatas, Rowland memutuskan untuk bersiap. Jika ada pihak yang ingin mempertemukan mereka hanya untuk saling menghancurkan, maka ia harus menciptakan pengalih perhatian. Ia mungkin tak bisa membalikkan keadaan sepenuhnya, tapi setidaknya bisa membuat situasi jadi kacau bagi musuh. Karena 21 akan tiba, Rowland mulai membuat sesuatu untuk mengulur waktu, dan ternyata kunci pada chapter utama itu dibuat olehnya. Dengan memberi clue pada kunci untuk memperlambat sekaligus melihat kegigihan mereka yang ingin masuk ke dalam rumah ini. Dan setelah selesai ia pun bergegas. Suara langkah kaki mendekat dari luar rumah, menandakan kedatangan tamu yang belum menyadari keberadaan Rowland dan Lamia. Ia segera mengunci gerbang. Meski celah di pagar tetap terbuka, itu cukup untuk menciptakan jejak yang membingungkan dan memperlambat Kerberos. Setelah mendengar gerakan dari sisi lain rumah, ia menyusun rencana, meminta Lamia tetap di luar untuk mengawasi pergerakan musuh. Sementara ia sendiri akan mengintai dari dalam. Setelah Lamia melompat ke atap, Rowland menyelinap ke balik ruang penyimpanan, bersiap menghadapi langkah selanjutnya. Kau punya banyak pekerjaan yang belum selesai, Nona Fodo. Sekarang setelah tamu dan target dipertemukan, bagaimana kau ingin mengakhiri ini? Rowland dan Lamia bersembunyi saat anggota Satgas memasuki Mansion. Rowland terkejut saat mengenali salah satu dari mereka. Anggota skuad Kerberos yang pernah menaklukkan Gabriel di Venus Splash Park. Ia tahu mereka sangat berbahaya. 21 masuk dengan tatapan kosong dan mulai bergumam aneh seolah baru bangun. Tiba-tiba dia mengambil pecahan kaca dari tanah dan menusukkannya ke lengannya sendiri. Sambil bergumam tentang rasa sakit dan kesadaran, dia tampak berbicara pada dirinya sendiri, atau mungkin dengan seseorang melalui koneksi mind. Rowland curiga bahwa dia mungkin terhubung dengan Komandan Grey Raven. Melihat ekspresi emosional yang berubah-ubah di wajah 21, Rowland semakin yakin bahwa dia adalah kunci. Ketika gadis itu tiba-tiba berlari ke dalam kamar, Rowland segera menyusul melalui jendela yang sudah ia buka sebelumnya.
Mengikuti 21, Rowland tak mengerti dengan apa yang dilakukan 21. Namun yang dia tahu sepertinya 21 melihat sesuatu yang hanya bisa ia lihat. Dan ia memasuki kamar Luna, melihat barang-barang kenangan Luna dan Alpha. Setelah melihat-lihat dia lanjut mengikuti 21. Rowland diam-diam mengikuti 21 yang tampak kebingungan saat menjelajahi Mansion. Meski Rowland telah memeriksa tempat itu sebelumnya, gadis itu melihat sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Mungkin informasi yang hanya muncul bagi mereka yang memenuhi syarat tertentu. Rowland merasa semakin dekat ke inti dari semuanya. Setelah pencarian yang tampaknya sia-sia, 21 berlari menuruni tangga, namun Rowland memilih untuk tidak terburu-buru mengikutinya. Ia menyadari bahwa baik dirinya maupun gadis itu hanyalah pion dalam rencana besar yang dirancang pihak ketiga. Bahkan perilaku aneh 21 mungkin bagian dari skenario itu. Menyadari meski telah melihat apa yang dilihat 21, semua itu tidak membawanya lebih dekat pada Luna. Barang-barang yang muncul hanya tampak seperti sisa-sisa masa kecil Luna. Ia tidak tahu apa tujuan pihak ketiga mempermainkan hubungan antara dirinya dan Komandan Grey Raven. Tapi itu pasti bukan tentang rumah ini. Yang jelas, pihak yang mengatur ini mengetahui siapa Rowland sebenarnya, dan apa yang ia inginkan. Jadi jika jawaban tidak ada di Mansion ini, maka jawabannya pasti berada di tangan mereka. Memutuskan bahwa langkah terakhirnya adalah menghancurkan panggung ini, memaksa dalang di balik layar untuk muncul. Dalam percakapan internalnya, Rowland berbicara dengan Hermano. Ia siap untuk konfrontasi terakhir. Saatnya panggilan tirai dimulai. Rowland memanggil Lamia dan memintanya berjaga, merasa saatnya dalang di balik semua ini mengungkapkan diri. Namun sebelum ia bisa mengambil keputusan, seorang gadis berpakaian hitam tiba-tiba muncul di jendela. Tatapannya tenang dan terang, namun tanpa emosi. Ia tampak familiar bagi Rowland, meski ia tak bisa mengingat di mana pernah melihatnya. Gadis itu hanya mengatakan satu hal, "Datanglah ke neraka terakhir." Lalu ia menghilang seketika. Saat Rowland menoleh untuk memanggil Lamia, tidak ada respon darinya. Ia sempat heran tapi tak terlalu khawatir. Lamia mungkin memilih pergi sendiri, namun keberadaannya bukanlah halangan bagi Rowland. Semua tokoh penting sudah hadir, dan pertunjukan harus terus berjalan. Tanpa ragu ia meninggalkan Mansion, memutuskan untuk mengejar gadis berpakaian hitam itu, menembus jendela dan melompat keluar, menuju apa yang disebut sebagai neraka terakhir. Saat Rowland berkomunikasi untuk berjaga, Lamia pun memutus komunikasi dan naik ke atap demi mendapatkan pandangan yang lebih luas. Namun tak lama kemudian, ia mendengar suara aneh mendekat. Seperti dengungan kipas mesin, ketika menoleh sebuah bayangan hitam melesat ke arahnya, insting Lamia segera menyadari bahaya. Sebuah suara dingin terdengar, target terkunci. Meluncurkan rudal mikro. Lamia panik namun cepat bereaksi, melompat keluar jangkauan ledakan dari sudut yang tak terduga. Rudal itu meledak di udara. Suaranya tertahan karena ukuran kecilnya. Sementara itu musuh misterius masih mengincar Lamia. Ia dalam bahaya. Lamia panik saat menyadari musuh yang mengebomnya dari udara adalah sosok berbahaya yang ia kenal. Dikuasai rasa takut dan naluri bertahan hidup, ia mengabaikan Rowland dan segera melompat dari atap, menghilang dari pandangan untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, Noctis muncul, menyadari ada yang terjadi. Vera menyindirnya seperti takut pada hantu. Menyadari bahwa gadis berpakaian hitam itu tak pernah muncul lagi, namun ia melihat jejak punishing di tanah. Jejak yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang memiliki afinitas punishing. Ia tahu itu adalah pesan khusus untuknya. Jejak itu membentang hingga ke sisi lain hutan. Saat ia menoleh ke atap, Lamia sudah tak ada. Lamia telah pergi, meski ia sudah menduganya, tetap saja itu mengecewakan. Dengan napas panjang, Rowland memutuskan untuk melanjutkan perjalanan sendirian. Rowland akhirnya tiba di sebuah tebing, di mana gadis berbaju hitam telah menunggunya dengan tenang. Tanpa banyak kata, Rowland menantangnya secara langsung. Dia siap menghadapi apapun yang disiapkan gadis itu. Sebagai jawaban, gadis itu memanggil Voodoo, muncul dalam wujud bayangan hitam besar dari balik tebing. Lalu Cinderelic memperkenalkan diri, menyerahkan kendali kepada Voodoo, mengarahkan perhatian penuh monster itu pada Rowland. Ia memberi perintah jelas.
target utama adalah Rowland, tanpa melibatkan pihak lain. Voodoo yang dalam wujud gabungan dua kepribadian gila, menyambut tantangan itu dengan semangat mengerikan. Meski Rowland tahu dia menghadapi ancaman nyata, ia tetap tenang dan provokatif, mempertanyakan niat mereka, bahkan menyindir sang tuan yang mereka layani. Tapi Cinderella tidak memberikan jawaban. Ia hanya memberi isyarat diam lalu menghilang, meninggalkan Rowland sendirian menghadapi Voodoo, yang kini menukik dari langit siap bertarung dengan kegilaan. Yah, akhirnya mereka bertarung. Seperti biasa karena gak ada mekanik battle tertentu, jadi saya skip aja ya guys. Voodoo menyatakan bahwa perintah, Tuan, sudah dijalankan. Tapi menganggap Rowland tidak layak dan berniat menghabisinya. Saat topengnya mulai berkedip, kepribadiannya berubah liar dan sadis. Meski begitu, setelah satu ronde, Rowland mulai membaca pola serangannya. Ia memancing dengan pertanyaan soal Tuan, yang justru memicu gangguan dalam sistem Voodoo, membuatnya terguncang. Loki telah menjadi kacau, melampaui prediksi. Komponen kendala simulasi dalam cairan vitalnya perlu disesuaikan kembali. Tapi misinya harus tetap berjalan. Individu Rowland, misiku adalah untuk mengujimu. Tapi aku tidak melihat sesuatu yang patut diperhatikan dalam penampilanmu. Statistik pertempuranmu lebih rendah dari tolok ukur yang ditetapkan oleh Tuan. Baik kau maupun aku tidak menunjukkan kecerdasan, seperti yang Tuan katakan, yang dapat mengabaikan perbedaan kekuatan. Kau telah mengerjakan banyak pekerjaan rumah. Tuan tahu segalanya. Jadi, aku tidak pergi. Mulai dari tangannya, seluruh tubuh Voodoo mulai bergetar, titik cahaya pada dirinya terus berubah warna. Lo, kau pengkhianat. Bear, berkhianat. Jadi apa? Apakah kau akan mengeksekusi dirimu sendiri? Apakah kau masih berpikir kau dapat memisahkan diri dariku? Sejak kau memasukkan karakter film favoritmu ke dalam otakmu? Voodoo, peneliti RIKD 042. Kau tampaknya tidak mengerti hubungan kita, kan? Kau boleh berdebat semaumu, tapi bolehkah aku pergi? Voodoo tidak menanggapi, tetapi peluncur rudal di punggungnya mengunci Rowland lagi. Ya, sampai sini kejadiannya akan sama dengan yang terjadi seperti di chapter utama, jadi bisa di-skip aja. Bentar bang, itu maksudnya si Voodoo masukin data karakter film ke dalam mainnya apa gimana dah? Yah, kalau dilihat dari omongannya begitu Meng, toh memang pihak Ascendant itu jarang ada yang waras. Alamak, agak lain emang. Saat Kerberos membuat Voodoo tak berdaya dan Rowland menggunakan triknya, Lagus. Ia berusaha mengorek informasi lebih lanjut dari Voodoo, namun yang didapat hanyalah soal lokasi. Selebihnya ya sama seperti di kejadian di chapter utama, jadi di-skip aja. Cinderella coba menenangkan Voodoo, atas kekalahan ini yang memang bagian dari rencana, ia akan mengambil alih, sesuai dengan keinginan Tuan, dan menyuruh Voodoo untuk kembali, tanpa perlu khawatir. Setelah meninggalkan Kerberos, Rowland berjalan menuju reruntuhan di bawah gunung, sambil menggerutu soal Lamia yang kabur di saat krusial. Meski begitu, ia berhasil memanfaatkan situasi untuk Kerberos untuk mengalahkan Voodoo. Ia menerima kerusakan minimal dan memperoleh apa yang ia cari. Rowland tahu Kerberos akan segera mengetahui kebenarannya, tapi itu sudah terlambat. Saat ia kembali ke gurun dengan tujuan jelas, Cinderella muncul kembali menyuruhnya untuk ikut. Cinderella muncul dan meminta Rowland ikut dengannya, dan saat ditanya dia tak memberi jawaban jelas, hanya menatap dengan tenang. Rowland curiga bahwa dia telah dilacak sejak lama. Namun Cinderella mengisyaratkan bahwa ini adalah hal yang Rowland inginkan, tapi tetap tak mengungkap tujuannya. Setelah menyatakan bahwa itu bukan misinya, ia pergi. Rowland tak langsung mengikuti. Ia memutuskan tetap menjalankan rencananya sendiri.
Diam-diam mengikuti Cinderella melewati kota sepi dan reruntuhan, meski terus mencoba menguji dan memancing reaksinya, termasuk memanggil Corrupted serta memasang jebakan, namun Cinderella hanya memperingatkan dengan tenang agar Rowland berhenti melakukan hal yang tidak perlu. Sikapnya yang tenang terasa lebih mengancam dari ancaman langsung, menyadari masih banyak hal tersembunyi darinya. Rowland memutuskan untuk terus mengikuti. Telah terbiasa dengan perjalanan aneh bersama Cinderella, akhirnya tiba di sebuah reruntuhan gedung tinggi tempat Cinderella berhenti. Ia memerintahkan Corrupted untuk membersihkan puing-puing, menandakan bahwa inilah tujuan akhir perjalanan. Meski curiga bahwa ia bisa saja telah dibidik sejak lama, Rowland tetap mengikuti masuk ke reruntuhan, sadar bahwa inilah akhir dari permainan panjang itu. Saat memasuki reruntuhan gelap, ia menyadari banyak sosok yang mengawasinya, lebih dari 10, tapi mereka hanya mengamati, diawasi secara netral, bahkan tidak merasakan kehadiran agresif voodoo seperti tadi. Mungkin mereka dikendalikan untuk tidak menyerang. Rowland mengejek secara terang-terangan, berharap memancing reaksi, tapi tetap tak ada tanggapan. Sementara itu Cinderella terus berjalan diam tanpa menjelaskan apapun. Di dalam reruntuhan gelap, ia tiba di area yang disinari cahaya seperti panggung. Di sana berdiri sosok hitam, yang diperkenalkan Cinderella sebagai Tuan Vonnegut. Vonnegut menyambut Rowland dan langsung menawarkan kerjasama, berjanji akan memenuhi keinginannya. Rowland dengan sikap dingin langsung menanggapi tawaran itu tanpa basa-basi. Hanya ingin tahu apakah mereka memiliki sesuatu yang ia cari. Vonnegut pun meyakinkan bahwa ia bisa memberikannya. Vonnegut menawarkan Rowland apapun yang dia inginkan. Namun ia tak terkesan, tahu pria bertopeng emas ini tidak datang hanya untuk basa-basi. Saat Vonnegut menyebut nama, Nona Luna, Rowland sadar tawaran ini layak dipertimbangkan, tapi Rowland tidak ingin hanya menerima begitu saja. Ia ingin tahu cara menggali informasi lebih lanjut. Percakapan mereka berubah menjadi adu strategi. Vonnegut tak menekan Rowland untuk menjawab, namun menyeratkan bahwa kebebasan Rowland bisa saja tergantung pada keputusan itu. Ia menjanjikan bantuan, asalkan Rowland bersedia ikut mendukung rencananya. Namun ia membalas dengan sindiran dingin, menyebut mantan rekannya yang tak bisa bicara lagi. Sebuah peringatan yang cukup jelas. Vonnegut terdiam, menunjukkan pertanda bagus. Vonnegut melempar balik pertanyaan soal Gabriel, mantan rekan Rowland. Rowland menanggapinya dingin, menyebut Gabriel tak berguna dan mati setimpal. Ini bukan jawaban tulus, tapi pernyataan strategis. Vonnegut menangkap maksudnya, lalu mendorong Rowland untuk segera menentukan pilihan. Cinderella muncul tiba-tiba di belakang Rowland, memberi tekanan tak langsung sambil bermain dengan senjata serangga miliknya. Ancaman samar terselip dalam ucapannya. Semua yang menolak Vonnegut kini telah terkubur. Vonnegut kemudian memperjelas tawarannya. Ia akan membantu mewujudkan masa depan Rowland, dengan syarat memberikan sesuatu yang setara sebagai imbalan. Pilihannya sederhana, masa depan Vonnegut atau masa depan Rowland. Namun Rowland menyadari, Vonnegut belum menyebutkan apa yang benar-benar ia inginkan. Dan itu menakutkan, di balik tawaran manis ini, tersimpan ambisi yang tak terungkap. Mungkin itu yang ingin ditanamkan Vonnegut. Rasa takut, Rowland sadar permainan ini belum sepenuhnya terbuka. Ia pun menatap Vonnegut dan berpaling ke Cinderella, mengajukan satu pertanyaan penting. Jadi, apa sebenarnya yang kau inginkan dariku? Cinderella menegaskan bahwa Vonnegut bukan dermawan. Semua ada harga dan kesepakatannya. Ia sendiri menjual hasil percobaannya demi mendapatkan pengetahuan, dan bagi mereka itu adalah perjanjian yang adil. Namun Rowland tak tertarik pada ikatan mereka. Ia tahu waktunya hampir habis. Vonnegut memintanya memilih, mengingatkan tentang apa yang pernah Rowland katakan pada voodoo. Vonnegut yakin Rowland sudah cukup melihat kenyataan. Ia terdiam, tahu ini bukan sekadar pilihan antara ya atau tidak. Ini adalah kotak misterius. Bisa berisi harapan, bisa juga kehancuran. Ia bertanya dalam hati pada sosok Hermano yang selama ini diam. Dan tak ada jawaban, hanya ketegangan yang merayap di tubuhnya. Ia tidak takut, tapi ada ketidakpastian yang menggantung, lalu memikirkan kembali kata-kata saat di depan cermin. Gunakan otakmu dan pikirkan siapa sebenarnya kau? Seorang aktor? Seorang ksatria? Seekor anjing liar? Seorang asendan? Pelayan setia Luna?
Berhentilah berbohong pada dirimu sendiri. Kau adalah dirimu sendiri, dan kau bukan orang lain. Kau bukan sebuah barang, kau hanyalah dirimu sendiri, satu-satunya di dunia ini. Teruslah maju, dan suatu hari kau akan bisa menjawabku siapa dirimu, cita-citamu, pengakuanmu, kekerasanmu, kelicikanmu. Mungkin kau membutuhkan seseorang untuk diandalkan, beberapa kepercayaan untuk diikuti, atau sebuah misi untuk memberimu alasan untuk terus hidup. Tetapi kau unik, tidak ada orang lain seperti kau di dunia ini. Pergilah, My Puppy, gunakan mereka, dapatkan apa yang kau inginkan, dan hancurkan mereka. Akhirnya ia membuat keputusan, dengan senyum tipis, menyatakan akan menetapkan harganya sendiri. Tidak ada yang namanya takdir di dunia ini, karena yang disebut takdir adalah pilihannya sendiri. Ini adalah jalan yang mereka ambil sendiri, darah yang tertumpah di tangan mereka sendiri, kata-kata yang mereka akui. Rowland akhirnya menerima tawaran Vonnegut, dengan percaya diri, ia memintanya menunjukkan isi kotak coklatnya. Sebuah metafora untuk takdir yang ditawarkan, ia tak lagi merasa ditekan, karena mulai sekarang, semuanya akan bergerak sesuai kehendaknya. Permintaannya jelas, kekuatan, miliknya sendiri, dan milik Vonnegut. Vonnegut terkejut saat Rowland tidak meminta lebih, hanya bantuan saat diperlukan. Itu adalah permintaan sederhana tapi berbahaya, bukti bahwa Rowland sudah tahu apa yang ingin ia capai. Ia teringat kembali tujuan Luna yang dulu, menciptakan surga bersama saudari tercintanya, tapi itu mustahil. Selama Asnet masih menguasainya, Rowland tahu, jika ingin mengubah segalanya, ia harus menjadi kekuatan itu sendiri. Menerima kesepakatan itu tanpa ragu, ia tahu risikonya, tapi tak peduli lagi dengan harga yang harus dibayar. Yang penting sekarang hanyalah menemukan jawaban. Vonnegut menyambutnya, dengan senyum tersembunyi dan tangan yang terulur, menandai dimulainya permainan baru. Dengan seringai pencerahan, Rowland menuju takdirnya yang tidak diketahui. Dan Hidden Chapter X05 selesai, story yang bisa di-skip aja sebenarnya. Tapi pasti bakal bikin penasaran kalau di-skip, karena nanti bakal bingung kenapa tahu-tahu Rowland jadi pengikut Vonnegut, dan Lamia yang memiliki tujuan khusus yang akan terungkap pada chapter 15 atau story selanjutnya. Yah, ada pengetahuan juga di sini soal perkembangan teknologi Ascendant, yah itu yang omongin sama Voodoo, soal file film yang dimasukkan ke dalam Mind, itu adalah penemuan yang akan menjadi mimpi buruk di chapter 16. Bang udah bang, ingat durasi. Ya udah kalau gitu makasih buat para sikikan yang udah mampir dan nonton sampai akhir. Sampai bertemu di story selanjutnya. Salam online sikikan.